Halo guys, welcome back to my channel Axel Sagala Farm dari Kota Binjai, Medan, atau yang sering disebut orang Sumatera Utara ya guys. Oke, buat seluruh sahabatku yang ada di seluruh Nusantara, pecinta ayadu tentunya ya, jangan lupa dukung terus channel YouTube saya ini agar berkembang dan kita bisa tetap aktif di YouTube ini untuk membahas masalah-masalah ayam tentunya ya, baik masalah ayam kecil, ayam besar, ayam ditarungkan, semualah yang pasti tentang ayam ya sahabatku ya. Nah, jadi nanti sahabatku boleh komen di bawah apa saja yang mau dibahas, nanti kita buat untuk konten selanjutnya. Oke. Jadi di sini ada sahabat saya yang bertanya gimana cara rawat ayam pakoi ya guys ya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke perawatan, yang pertama sekali itu kita lihat usia pada ayam kita ya. Yang pertama itu usia, sudah layak atau tidak untuk dirawat, ya kan? Nah, jadi layak atau tidak layaknya itu ayam tergantung usia dan pembuluan ayam tersebut ya sahabatku ya. Kalau usianya sudah cukup, bulunya sudah mantap gitu ya, sudah full, sudah bisa kita masukkan rawatan. Itu yang pertama. Jadi yang kedua, ayam masuk rawatan itu kalau bisa ya kan, kita bongkar cacing dulu guys. Bongkar cacing itu kalau bahasa Medannya bongkar cacing katanya ya. Tapi kalau bahasa umumnya itu kita kasih obat cacing gitu ya. Jadi kita kasih obat cacing untuk mengeluarkan cacing pada tubuh ayam kita. Gunanya apa? Gunanya untuk penyerapan nutrisi-nutrisi dan vitamin yang kita berikan kepada ayam itu terserap dengan baik gitu ya. Jadi puding-puding yang kita berikan itu tidak terbuang sia-sia gitu ya guys ya. Jadi yang ketiga, perawatannya ya mungkin sahabat sudah pada senior semua ini ya kan. Saya hanya menambahkan saja ya kan. Jadi kalau baik bisa ditiru, kalau kurang cocok next aja gitu ya sahabatku ya. Jadi yang ketiga, perawatannya ini hampir sama sebenarnya dengan ayam Bangkok klasik ya sahabatku ya. Nah, kelebihan pakoi ini dia ada brakot gitu ya, ada brakot. Jadi ada penambahan cara gaya fightnya gitu ya sahabatku ya, gaya tarungnya ya, ada penambahan ya sahabatku ya. Jadi perlu kita tambahkan lagi, karena pakoi ini juga menggunakan paruhnya, maka paruh ini dan leher ini harus benar-benar kuat gitu ya sahabatku ya. Nah, harus benar-benar kuat gitu ya. Jadi caranya dengan apa? Ya pertama itu kita buat dengan cara steam pada bagian wajah dan leher ya. Nah, itu rutin kita steam ya sahabatku ya. Bagian kepala dan leher itu rutin kita steam. Nah, gunanya apa? Agar kulit ayam kita itu tambah tebal gitu ya. Jadi kalau sudah tambah tebal, sahabatku kan sudah tahu tujuannya kemana gitu ya. Karena kalau kita bahas nanti di sini masalah ini masalah itu, ini sekarang YouTube ini agak payah gitu ya. Sikit-sikit aja kita salah bahasa udah bisa diapakan gitu ya kan. Nah, jadi yang ketiga tadi, buat sahabatku, berikanlah perawatan tambahan atau perawatan lebih
agar sering ayam kita itu di steam atau dikompres bagian kepala sampai leher agar kulitnya itu menjadi tebal ya sahabatku ya. Jadi kalau ayam tersebut harus sering juga kita umbar ya sahabatku ya. Kita umbar. Nah, kita umbar gitu ya agar ayam kita itu juga tidak kaku gitu ya. Jadi untuk penjemuran ayam jangan terlalu kita porsir ya sahabatku ya. Karena apa? Tujuan penjemuran ayam itu bukan menambah otot pada ayam kita ya. Nah, ini perlu diingat. Penjemuran ayam itu bukan menambah otot pada ayam kita gitu ya. Jadi penjemuran ayam itu bertujuan untuk satu, menyegarkan ayam ya kan. Karena ayam udah siap mandi, kita jemur, tentu ayam itu segar ya kan, penyegaran ayam. Kedua, kutu-kutu pada ayam kita itu terbuang gitu ya guys ya. Ya kan. Ketiga, penyerapan vitamin D untuk tulang ayam kita tersebut ya kan, untuk kulitnya juga gitu ya pada penjemuran itu. Keempat, untuk pernapasan. Jadi nggak usah terlalu lama kita jemur ya sahabatku ya, nggak usah. Jadi kita untuk ambil otot itu lebih sering kita kita tes gitu ya, setiap seminggu sekali boleh, 10 hari sekali boleh, tergantung kondisi pada ayam kita. Dan pengetesan ayam itu upayakan kondisi ayam kita itu harus benar-benar fit gitu ya guys. Kenapa harus benar-benar fit? Tujuannya untuk pada saat kita train, kita tahu di mana kekurangan dan kelebihan ayam kita tersebut gitu ya. Nah, kalau dia maksimal, dia udah cara kerjanya udah kita lihat gitu kan. Sedikit banyaknya kita bisa melihat ayam itu kekurangannya dan kelebihannya. Jadi pada saat kita menggandeng ayam tersebut, kita tahu contoh ya, ayam kita ini masih ke bawah gitu ya, pakoi kita ini. Nah, kalau jumpa ayam bangkok kontrol atas ini sangat berbahaya juga guys ya. Nah, jadi tujuannya di situ juga gitu, perlu kita maksimalkan guys ya. Karena ayam kalau kita train tenaganya kurang maksimal, mainnya pun ngawur gitu ya, entah kemana-mana gitu ya. Terus kondisinya itu kurang pas gitulah. Jadi harus benar-benar fit waktu kita train agar kita tahu kekurangan dan kelebihan ayam kita tersebut. Pada saat kita menggandeng ayam ini di kalangan, kita tahu mana yang bisa dilawan dan mana yang tidak bisa dilawan ya sahabatku ya. Nah, itu. Jadi sebenarnya gampang-gampang susah juga ya rawat ayam ini ya. Tergantung kita menyikapinya ya sahabatku ya. Kalau kita mau enjoy, semua itu akan terlihat sederhana gitu ya. Tapi kalau kita mumet, aduh, pening lah. Oke sahabatku, jadi jangan lupa komen di bawah nanti ya, apa saja yang akan kita bahas di konten berikutnya. Salam dari saya Axel Farm, Kota Binjai. Terima kasih.